Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak Tomo dalam pembahasan soal AKM level 3 untuk kelas 5 dan kelas 6. Buku yang kita bahas yaitu buku Sukses AKM, terbitan 3 serangkai. Mudah-mudahan udah punya semua ya. Kita akan membahas paket 2, literasi membaca, soal nomor 41 sampai 80, halaman 37 sampai dengan 44. Sebelum mengikuti pembahasan, harus mengerjakan dulu di kertas lain. Jangan langsung di bukunya ya, karena nunggu bu guru. Kalau nulis di bukunya nunggu perintah bu guru. Tulis jawabannya saja di kertasnya. Yang belum mengerjakan, matikan dulu videonya, kerjakan dulu. Yang sudah mengerjakan, kita siap-siap, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 41. Ahmad mengikuti pamannya ke suatu tempat. Nah, ke suatu desa di mana ya? Di kaki gunung. Kaki gunung ya. Nomor 42. Bagaimana suasana desa tempat Ahmad berlibur? Jawabnya adalah apa? Sejuk. Nomor 43. 43. Di desa tersebut Ahmad dan pamannya bermalam di rumah siapa? Pak Karto, ya kan? Nomor 44. Hal yang membuat Ahmad merasa aneh adalah apa ya? Apa ini? Kayaknya nggak aneh nih. Yang mana yang aneh? Yang aneh yaitu desa tersebut tidak dialiri listrik. Jadi jawabannya apa? C. 45. Oh, ini diberi tanda centrang kalau sesuai dengan bacaan. Nomor 45A. Ahmad ikut dengan pamannya melakukan sesuatu di suatu desa. Melakukan sesuatu. Kan iya ya, mereka melakukan sesuatu yaitu bikin kincir air kan ya. Berarti jawabnya centrang. Centrang ya. Nomor B. Kincir air berhasil menghasilkan aliran listrik. Ya kan lampunya bisa nyala kan ya. Nah, kincir air tapi yang digerakkan itu terus ada generatornya sebenarnya. Tapi listriknya nyala berarti berhasil. Jadi centrang nggak? Centrang. Nomor 45C. Kincir air dipasang di atas selokan. Bukan selokan, nggak jalan kalau selokan. Air, sungai ya, di sungai ya. Di sungai, jadi tidak centrang. Ini tidak centrang. Kincir air tidak memberi manfaat. Ya manfaat lah, tidak centrang. Harusnya manfaat ya, tidak centrang. Jadi centrang, centrang, tidak, tidak. 46. Penerangan di desa sebelum ada listrik. Apa ya? Tradisional. Jadi E ya, penerangan tradisional. Profesi Pak Karto di desa sebagai apa? Kepala desa ya. Keadaan desa gelap gulita di malam hari. Ya waktu belum ada listrik, B, ya kan? Nomor 49. Cara warga memasang kincir air dengan bergotong royong. Nomor 50. Ahmad bertekad bahwa suatu saat nanti dia harus menjadi orang yang apa? Orang yang berguna. Nomor 51. Untuk mengambil keputusan, penduduk desa melakukan apa? Melakukan apa? Melakukan musyawarah. Nomor 52. Warga desa bersorak-sorai gembira karena lampu listrik telah menyala. Nomor 53. Mengapa tempat tersebut tidak mendapat aliran listrik? Karena sangat jauh dan terpencil ya kan.
Nomor 54. Apa yang dilakukan warga desa di rumah Pak Karto setiap malam? Ngapain coba? Ngapain? Bermusyawarah, ya kan? Bermusyawarah. Ceritakan menurut caramu sendiri bagaimana para warga memasang kincir air tersebut. Oh, gimana ya? Bebas tapi harus mirip-mirip ya. Kincir air dipasang secara bergotong royong, diangkat bersama-sama, ya kan? Nomor 56, udah ganti cerita ya, ceritanya tentang Tedak Siti. Acara Tedak Siti diadakan di mana? Di mana ya? Di mana ya? Di halaman rumah Mas Jono. Acara Tedak Siti akan dimulai pada pukul 1 siang ya. 1 siang. Pada bagian apa Tedak Siti yang dinanti-nanti oleh Haryo? Apa? Yang dinanti apa? Tebar beras kuning ya kan? Karena ada uangnya. Tebar beras kuning. Nomor 59. Apa yang dilakukan Haryo agar mendapat koin lebih banyak? Apa ya? Berangkat lebih awal ya kan? Berangkat lebih awal. Nomor 60, benar atau salah? A. 60A. Haryo dan Bangkit datang lebih awal di acara Tedak Siti, benar apa salah? Benar, pinter. Tahap pertama acara Tedak Siti adalah membimbing anak menaiki tangga dari tebu. Bukan kan ya? Pertama kan ini, nginjek wadah berisi jadah. Jadi salah. Nomor C. Di dalam kurungan bayi, Bima diminta untuk mengambil barang-barang yang sudah disiapkan. Benar nggak? Benar nggak? Benar. Setelah selesai acara, semua yang hadir diberi bubur yang terbuat dari gandum. Bukan gandum, beras kan ya? Berarti salah. Salah ya. Nomor 61. Disuruh mencentrang jika sesuai dengan bacaan. Acara Tedak Siti diperuntukkan pada bayi yang baru pertama kali menapakkan kaki di tanah, ya baru siap-siap jalan ya, berarti centrang, benar kan ya? B. Acara Tedak Siti membutuhkan berbagai perlengkapan seperti kurungan, ya ada, tangga ada dari tebu ya, dan lain-lain. Benar kan? Berarti centrang. C. Acara Tedak Siti bisa dilakukan sendirian. Oh ya nggak bisa lah, harus ada yang bantu, jadi tidak centrang. 61D. Acara Tedak Siti tidak memerlukan tabur beras kuning. Nah, perlu kan yang ada uangnya itu kan ya? Tidak centrang. 62. Isian pada beras kuning yaitu uang logam. D. Bahan untuk membuat tangga dalam acara Tedak Siti apa? Apa? Tebu hitam ya. 64. Makanan yang dibagikan di akhir Tedak Siti. Bubur dari beras ya, dari tepung beras ya. Namanya kalau nggak salah bubur sumsum. Acara di dalam kurungan ayam yaitu memilih barang-barang. Nomor 65. Haryo mendapat kabar dari siapa? Dari Bangkit, ya kan? Putra Mas Jono dan Mbak Puspat, namanya siapa? Bima. Nomor 68. Mengapa Haryo dapat melihat prosesi Tedak Siti secara utuh? Karena datang dari awal, ya kan? Datang dari awal sampai selesai. Bagaimana acara Tedak Siti di tahap pertama? Tahap pertama ngapain ya?
Tahap pertama apa ya? Tahap pertama yaitu menuntun bayi berjalan melalui 7 wadah yang berisi jadah berwarna. Nomor 70. Mengapa Haryo dan Bangkit begitu bergembira mengikuti acara tebar nasi kuning? Karena mereka ingin mengambil uang logam yang ikut disebar bersama beras kuning. 71. Ide pokok paragraf 2, artikel 2. Nah, berarti harus dibaca dulu ya, paragraf 2, artikel 2, yaitu apa? C. Keterbatasan Pak Jia Wangki dan Pak Jia Haixia. Susah bacanya. Nomor 72. Berdasarkan artikel 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan Pak Jia Haixia dan Pak Jia Wangki menanam pohon adalah untuk apa? Jawabnya adalah melaksanakan interaksi lingkungan dan sosial, ya kan? Untuk melaksanakan interaksi sosial dan lingkungan. Nomor berikutnya 73. Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan ada apa tidak dalam bacaan itu? Ada, berarti centrang. Misi menanam pohon adalah demi lingkungan dan kehidupan generasi masa depan. Ada nggak? Ada kan? Centrang. Contoh interaksi sosial dan interaksi lingkungan dilakukan oleh mereka. Ada nggak dalam bacaan? Interaksi sosial ada, interaksi lingkungan ada, berarti centrang. Nomor 74. Masih centrang-centrang ya. Interaksi sosial merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan. Oh, yang kalau sosial itu manusia dengan manusia, berarti tidak centrang. Salah ya. Pak Jia Wangki bekerja di tim kehutanan lokal dan memiliki pengetahuan yang banyak tentang tumbuhan. Ada itu centrang, ya kan? Nomor C. Menanam pohon dengan tujuan menghijaukan lingkungan untuk kehidupan generasi masa depan. Ada itu centrang. 75. Jika manusia tidak berinteraksi dengan lingkungan hidupnya, maka apa ya ini? Wow, 75 apa ya? 75. Jika manusia tidak berinteraksi dengan lingkungan, maka tentu saja D. Kebutuhannya tidak terpenuhi, ya kan? 76. Interaksi sosial dan interaksi lingkungan sama-sama perlu dilakukan oleh manusia sehingga semua kebutuhan manusia akan terpenuhi, ya kan? Supaya kebutuhannya terpenuhi harus berinteraksi sosial, saling membutuhkan sesama manusia, terus saling membutuhkan dengan alam ya. Jadi jawabannya C. 77. Manusia perlu berinteraksi dengan lingkungan hidupnya karena ini lingkungan membutuhkan manusia untuk merawat dan menjaganya, buat nanam pohon dan lain-lain. Lingkungan butuh manusia ya. Jadi jawabannya B. 77. 78. Nah, ini jelaskan bagaimana interaksi dengan lingkungan hidup dan interaksi sosial yang dapat ditemukan pada wacana tersebut. Interaksi sosialnya misalnya hubungan antara Pak Haixia dengan Pak Wangki. Kan mereka harus berinteraksi sosial, saling membantu ya kan. Terus interaksi
lingkungannya, yaitu mereka menanam pohon untuk kepentingan lingkungan hidup dan untuk kepentingan generasi yang akan datang. Nomor 79. Nomor 79, sebutkan interaksi dengan lingkungan hidup dan interaksi sosial yang terjadi pada penjelasan tersebut. Yaitu mirip tadi. Interaksi dengan lingkungan misalnya menggarap sawah, ya kan, bersama-sama, ya kan? Menggarap sawah. Interaksi dengan lingkungan ya. Terus interaksi sosialnya mereka bekerja sama dalam menggarap sawah itu, tidak sendirian. Interaksi lingkungannya menggarap sawah, biar sawahnya subur, biar padinya berbuah. Kalau interaksi sosialnya mereka bekerja sama. Nomor 80. Jika kamu mendapat tugas untuk melakukan interaksi sosial dan interaksi lingkungan, maka apa yang kamu lakukan? Nah, interaksi dengan lingkungan yaitu kita menanam pohon-pohon bunga, ya kan? Atau menyiram tanaman, itu interaksi dengan lingkungan. Interaksi sosialnya mengajak teman-teman untuk menyiram tanaman. Ya, baiklah. Sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pembahasan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.